Max emerged from their corner. Oh! Stand up! Come on! This against Uppercut. Halo guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan merangkum alur film Real Steel yang dirilis pada tahun 2011. Film ini bercerita tentang seorang mantan petinju profesional bernama Charlie yang harus terlilit hutang karena selalu kalah pertandingan dalam pertarungan tinju antar robot. Hingga suatu hari ia bersama dengan anaknya Max tanpa sengaja menemukan sebuah robot usang yang memiliki kemampuan unik nih. Berkat robot itu pula lah mereka bisa mengikuti pertandingan kelas dunia. Lantas berhasilkah mereka memenangkan kejuaraan dunia tersebut? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria bernama Charlie Kenton yang sedang berkendara di malam hari. Hingga keesokan paginya ia terbangun karena ditagih utang oleh temannya melalui telepon. Setelah itu datang anak kecil yang ingin melihat robot miliknya. Setelah itu Charlie mendatangi tempat pertunjukan untuk memperlihatkan kekuatan robotnya melawan banteng dengan taruhan $20.000. Saat pertandingan dimulai, nampak robot Charlie bisa menguasai pertandingan. Namun karena kecerobohan dan kesombongan Charlie, keadaan pun berbalik dan membuatnya kalah. Setelah pertarungan, Charlie didatangi oleh dua orang asing yang mengatakan bahwa mantan pacarnya telah meninggal dan sekarang ia harus merawat anaknya yang berusia 11 tahun bernama Max. Singkat cerita, Charlie pun menuju pengadilan. Sesampainya di sana, Charlie bertemu dengan saudari mantan pacarnya bernama Debra. Di sana Debra menginginkan hak asuh atas Max. Charlie yang melihat mereka sangat kaya, lalu memutuskan untuk melepas hak asuh anaknya dengan kesepakatan uang. Setelah itu Charlie pun langsung pergi untuk menemui Bali. Namun di sana Charlie malah diomeli oleh Bali karena terus-menerus mengutang padanya. Hingga akhirnya ia harus menjual tempat tersebut. Tak lama kemudian suami Debra yang bernama Marvin datang dan memberikan uang padanya. Ia pun lalu menitipkan Max padanya sampai mereka pulang berlibur. Setelah mendapatkan uang, Charlie pun langsung membeli robot Nosy Boy yang cukup terkenal di kalangan petinju robot. Namun saat Charlie mencobanya, Nosy Boy tidak bisa bergerak. Padahal ia sudah memasukkan program suara padanya. Max yang mengetahui tentang Nosy Boy lalu menggunakan program suaranya dan berhasil menggerakkannya nih. Ternyata program suara yang didengar oleh Nosy Boy adalah bahasa Jepang. Mengetahui hal itu, Bali pun langsung mengubah bahasa program tersebut ke dalam bahasa Inggris. Setelah itu Charlie pun langsung memasukkan Nosy Boy ke dalam truknya untuk mendatangi tempat pertempuran robot agar ia bisa melunasi hutangnya pada Bali. Namun Max yang mengetahui hal tersebut langsung memaksa Charlie untuk mengajaknya. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat pertandingan. Di sana Max nampak kaget dan sedikit takut. Hingga akhirnya Charlie bertemu dengan temannya dan menantang Midas, yaitu robot terkuat dalam turnamen tersebut. Max yang khawatir langsung memperingati Charlie. Namun karena Charlie yang keras kepala, ia pun mengabaikan Max. Lalu pertandingan pun dimulai. Nosy Boy langsung menghajar Midas bertubi-tubi hingga jatuh dengan beberapa trik tinju miliknya. Namun lagi-lagi karena keteledoran dan kesombongan Charlie, ia yang lengah pun membuat Nosy Boy dikalahkan. Akibat dari pertarungan itu, Charlie harus kehilangan Nosy Boy untuk membayar kekalahannya. Setelah itu, Charlie dan Max mendatangi tempat pembuangan para robot untuk mencari suku cadang agar bisa merakit robot kembali. Namun karena hujan besar datang, Max yang tidak hati-hati jatuh ke dalam sebuah jurang. Untungnya Max masih tertolong berkat robot yang terkubur di sana.
Melihat hal itu, Charlie yang panik dengan cepat lari untuk menyelamatkan anaknya. Setelah kejadian itu, Max yang merasa diselamatkan oleh robot itu lalu ingin membawanya pulang nih. Akan tapi hal itu ditentang oleh Charlie dan akhirnya Max membawa robot itu sendirian dengan kereta dorong. Keesokan harinya nampak Charlie yang sedang menunggu Max di pinggir jalan. Sesampainya di tempat Barley, nampak Barley sangat kecewa pada Charlie yang sudah menghancurkan Nosy Boy. Namun di sana Charlie kembali meyakinkannya dan menyuruh Barley untuk melihat robot yang dibawa oleh Max. Setelah dia mati, ternyata robot itu adalah generasi kedua yang ditanamkan sel tenaga padanya dengan pengendali tua jitu. Max yang mendengar jika Charlie akan membawa robot itu bertanding, langsung membuatnya marah nih. Di tengah perdebatan mereka, Barley menghidupkan robot tersebut. Hal itu tentu membuat Max menjadi kagum. Ternyata robot tersebut memiliki sistem yang sangat unik karena dapat meniru gerakan lawan untuk disimpan dalam memorinya nih. Setelah itu Max membawanya keluar untuk dicuci. Hingga tanpa diduga ternyata robot itu memiliki ukiran nama Atom. Kemudian dengan percaya diri Max berkata pada Charlie jika ia ingin ikut pertarungan robot. Barley yang mendengar hal itu pun nampak kaget. Karena pada dasarnya Atom adalah robot generasi kedua yang dibuat sebagai robot latihan. Di hari berikutnya, Max membawa Atom pergi keluar untuk jalan-jalan dan berlatih untuk pertarungan nanti. Namun di tengah latihan mereka, nampak Max dan Atom semakin dekat seperti layaknya teman. Hingga keesokan harinya, Max mendatangi Barley untuk menanyakan kedekatannya dengan Charlie. Barley pun lalu memberikannya sebuah koran sambil menjelaskan jika dulu Charlie adalah seorang petinju profesional yang tidak terkalahkan. Hingga suatu hari ia bertemu dengan lawan yang sangat berat di kelasnya. Sebenarnya pada saat itu Charlie tahu jika ia akan kalah. Akan tetapi Charlie tetap melawannya dan hal itu adalah suatu kebanggaan baginya. Bahkan peristiwa itu membuat sebuah kutipan bagus. Menang atau kalah, pertarungan tidak berakhir sampai seseorang menyerah. Setelah itu tiba-tiba Charlie datang dan mengajak Max untuk pergi ke pedalaman agar ia bisa mewujudkan keinginan Max yang ingin bertarung. Mereka pun lalu pergi untuk dapat mengumpulkan uang sehingga ia bisa membayar hutang pada Barley dan membeli robot baru. Di dalam perjalanan mereka mampir ke sebuah pertarungan kelas dunia nomor 1. Max yang baru masuk ke tempat itu langsung kaget saat melihat robot juara bertahan bernama Zeus. Di balik robot itu nampak seorang pengendali yang bernama Tax Masido. Di tengah wawancara, Tax Masido pun mengatakan bahwa Zeus dapat berkembang secara konstan selama pertarungan dalam sistem operasi miliknya. Apa yang ia lihat maka akan dibunuh. Di sisi lain nampak Charlie mendatangi temannya untuk meminjam uang. Namun karena temannya sangat mengenal Charlie, ia pun tidak memberikannya nih. Setelah itu Max melihat pertarungan Zeus. Ia pun menceritakan pada Charlie jika Zeus dapat memukul lawannya dengan sangat cepat. Keesokan harinya Charlie melihat ketekunan Max dalam berlatih bersama Atom untuk membuat program gerakan bertarung. Hal itu lantas membuat Charlie mengajak Max ke pertarungan tinju antar robot di daerah terpencil. Di sana Max mendapatkan lawan bernama Kingpin. Mereka pun akan mendapatkan $1.000 jika Atom masih bisa berdiri selama 1 ronde pertandingan. Singkat cerita pertarungan pun dimulai. Namun Atom mengalami sedikit kesulitan untuk menghindari lawannya. Charlie pun tanpa sadar memberikan arahan dan membuat Max dapat mengendalikan atau menghindari serangan dari musuh. Atom yang sudah jatuh pun akhirnya bisa bangkit lagi dan membuat mereka memenangkan pertandingan. Kingpin yang tidak terima kalah lalu mengajak mereka bertarung kembali. Max pun lalu menerima tawaran tersebut. Namun pertandingan kali ini Atom bisa dengan cepat menghancurkan lawannya dan memenangkan pertandingan tersebut. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah penginapan dan di sana nampak Max bekerja sangat keras untuk membuat sebuah program baru
agar bisa diimplementasikan ke Atom. Karena bosan dengan latihan, Max pun lalu mengajak Atom untuk menari. Saat Charlie mendatanginya, ia pun langsung memperlihatkan program baru miliknya dengan mengenalkan suara Noise Boy. Charlie yang melihat hal tersebut nampak kaget dengan apa yang dilakukan anaknya. Kemudian Max pun meminta tolong padanya agar dapat melatih Atom bertinju. Charlie yang mendengar hal tersebut lalu membuat kesepakatan dengan Max, di mana Max dan Atom harus muncul ke arena pertandingan sambil menari. Sehingga hal tersebut dapat menjadi ciri khasnya Atom sebelum naik ke atas ring tinju. Ya? Keesokan harinya Charlie mulai melatih Atom dengan gerakan-gerakan tinju yang sangat cepat dan mematikan. Kemudian mereka pun pergi ke beberapa tempat untuk bertanding. Dan dalam sebuah pertandingan itu Atom dapat mengalahkan semua lawannya, hingga mereka bisa mendapatkan banyak uang untuk melunasi utang pada Bali. Tak sampai di situ, mereka pun akhirnya jadi terkenal karena ciri khasnya. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, mereka dapat undangan resmi dari World Robot Boxing untuk mengikuti pertandingannya. Dengan semangat mereka pun langsung mendatangi World Robot Boxing. Di sana Charlie terlihat sangat gugup karena ia tidak pernah menyangka jika Atom dapat membawanya ke tempat pertarungan liga kelas dunia yang sangat bergengsi. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja mereka dipanggil ke ruang Farah Lemkova, yaitu pemilik robot Zeus. Ternyata Lemkova memiliki ketertarikan pada robot Atom. Ia pun berencana untuk membelinya sebesar $200.000 agar bisa dijadikan robot latihan Zeus. Max yang mendengar hal tersebut langsung menolak, padahal Charlie sangat menginginkan uang tersebut. Setelah kejadian itu, dengan ciri khasnya mereka pun masuk ke dalam arena pertandingan. Mereka pun bertanding untuk melawan Twin Cities. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Di sana Atom sempat mendapat sedikit kesulitan karena terus-menerus diserang oleh lawannya. Namun saat Charlie melihat titik kelemahan lawannya, ia pun langsung menghajar lawannya tersebut hingga menyebabkan gagal sistem dan membuat Twin Cities terjatuh. Setelah kemenangan itu, Max secara mengejutkan langsung mengambil mikrofon dan menantang Lemkova untuk bertarung melawan robot miliknya. Setelah itu tiba-tiba saja Charlie didatangi oleh temannya, lalu dikeroyok sampai babak belur untuk mengambil semua uang miliknya. Charlie yang merasa Max akan dalam keadaan bahaya jika bersamanya lalu membawa Max ke bandara dan menyerahkannya pada Debra, dan hal itu membuat Max sangat kecewa pada Charlie. Max selalu menitip pesan padanya jika ia menginginkan kemenangan untuk setiap pertarungan. Setelah Max pergi, Charlie merasa sangat hampa dalam kesendiriannya. Ia pun lalu memutuskan untuk kembali pada Bali. Hingga keesokan harinya, Bali menyuruh Charlie untuk menjemput Max kembali. Mendengar hal itu, Charlie pun kembali berpamitan pada Bali. Sesampai di rumah Debra, ia pun langsung meminta izin padanya untuk mengajak Max ikut bersamanya bertarung melawan Zeus. Di malam harinya, nampak Zeus menerima tantangan Atom untuk bertarung. Max dan Charlie yang tiba di arena pertandingan lalu masuk dengan ciri khas mereka. Begitupun dengan Zeus yang masuk ke dalam arena dengan aura yang sangat mengerikan. Namun hal itu tidak sedikit pun membuat mereka takut padanya. Singkat cerita, dimulailah pertarungan besar antara Atom dan Zeus. Di awal pertandingan, nampak Atom dengan mudahnya terkena pukulan keras oleh Zeus, yang mengakibatkannya jatuh terus-menerus karena tidak kuat menahan pukulan Zeus. Namun karena Atom memang robot yang diciptakan untuk latihan, Atom pun bisa bertahan dan bangkit kembali. Dengan semangat Atom yang sudah mulai menguasai pertandingan, sedikit demi sedikit memukul Zeus untuk kembali memojokkannya. Namun karena Zeus terlalu kuat, akhirnya Atom pun kembali babak belur. Namun saat Zeus akan mengeluarkan tinju andalannya, beruntungnya terdengar bel ronde pertama berakhir.
Lenkova yang melihat pertarungan di ronde pertama nampak khawatir jika Zeus harus kalah di pertandingan ini. Expecting a massacre? Got it? Yeah. All right. Kembali pada pertandingan, nampak terjadi pertarungan yang sangat sengit antara Zeus dan Atom. Hingga pada akhirnya Taxmacido mengendalikan Zeus secara manual agar dapat mengalahkan Atom. Dan ternyata pukulan Zeus tersebut menyebabkan Atom mengalami konsleting di bagian pengenal suara. Max yang menyadari hal itu pun langsung memutuskan untuk mengaktifkan mode peniru. Awalnya Charlie nampak tidak setuju. Namun karena tidak ada jalan lain, Charlie pun mau nggak mau harus melakukannya agar dapat mengalahkan Zeus. Are you kidding me with those eyes? Damn it. Satu persatu tinju Atom mengenai Zeus hingga membuat Macido kewalahan. Charlie pun akhirnya mengetahui jika kelemahan Zeus adalah daya energinya yang cepat habis. Ia pun terus bertahan saat Zeus memukulinya. Hingga pada saat Charlie melihat energi Zeus yang sudah mulai melemah, ia pun langsung memukuli Zeus dengan serangan tinju mematikan miliknya. Atom is riddled with. Thor is clearly depleted. They can't. Hal itu pun membuat penonton sorak ramai saat menyaksikan pertarungan tersebut. Singkat cerita, Zeus pun jatuh karena tidak bisa menghindari pukulan Atom. Bailey dan Max pun menjadi terharu saat melihat Charlie dapat kembali bertarung seperti dulu lagi. Zeus yang kembali bangkit pun langsung dipukuli bertubi-tubi oleh Atom. Namun sayangnya bel tanda pertandingan berakhir pun berbunyi. It all comes down to the last. Taxmacido yang sangat kesal pun lalu memukul kaca monitor sampai pecah. Bali yang sangat senang pun lalu menghampiri Charlie untuk merayakan keberhasilan melawan Zeus. Di akhir pertandingan nampak Zeus dan Atom masih sama-sama bertahan dengan kerusakan sistem berat yang terjadi. Namun juri memutuskan untuk memenangkan Zeus karena perolehan angkanya yang lebih besar dibandingkan dengan Atom. Saat diwawancari, Lenkova dengan angkuhnya masih membela Zeus. Meskipun banyak yang berkata jika kemenangan Zeus hanyalah sebuah keberuntungan karena adanya bel yang berbunyi. Sementara Taxmacido tidak bisa berkata apa-apa dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Max yang senang dengan pertarungan tersebut pun menerima gelar baru dari penonton sebagai juara rakyat. Setelah itu, Charlie pun kembali menghidupkan Atom dan merayakan keberhasilannya bersama dengan Max. Dan film pun tamat. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.